cet, pakai gitu dong. Kan channelnya beritem. Berita bukan di Istana Cinderella. Nah gitu, ulang. Bikin malu, bikin malu. Itu padahal, itu bumper program itu cuma 5 second, ngerti nggak? Yang kayak gitu kita mesti berantem. Mana ini stick, stick? Coba itu. Stick, stick. Stick mana stick sini? Coba dulu, coba Nggak, dipanasin. ini stick, stick, ini stick. Ngapain kacang lu? Sini stick. Sini. Dipanasin. Memang mereka itu Bener. mesti dipanaskan terlebih dahulu. Orkes. Udah panas? Sekarang bumper berita. Ya. 5, 6, 7, go. Oke. Ulang. Arman, lu kok tadi lagi gini-gini kayak di istana kayak emaknya Donald Bebek. Oke. Donald. Oke, orkes standby ya. Oh, bajunya lu lihat. Ini se-Indonesia nonton nih, ngerti nggak? Judul hari ini, judulnya adalah Musik. Lu baca ya, gaya pembaca berita, ya kan? Iya. Gua bilang judul hari ini, judulnya adalah Oke, siap ya? Judul hari ini, judulnya. Sar. Ya. Ini kalau sampai gagal lagi gue makan dulu ya. Tapi memang hari ini gue lagi sabar ya. Di antara lu semua pada emosi, gue sabar. Dia bukannya sabar, pengen ngomel cuma keberatan bibir. Gak bisa. Soalnya reaksi fillernya kan belum bekerja banyak. Ya kan? Pokoknya lo tenang aja, pokoknya gue yang ngomong, oke? Kelihatan dari sininya, dari dagunya lagi mau ganti kulit ya. Yuk, Iya. feeling gua sih dia kayaknya bukan operasi nambah dah. Apa? Soalnya ada hitam-hitam sama biru-biru. Apa Lo dong? kecatok ular apa gimana sih, Bun? Dia kalau di imigrasi, Si Wendy kan pakai ngomong kecatok kulit orang digigit sama Wendy, ya tapi saya biru. Bibirnya begitu? Iya. Bukan gua gigit. Diapain? Gua injak pakai sepatu. kan kalau kayak gitu kan biasa kan ngerubah kan? Iya. Udah foto paspor kan? Bener. Kalau foto paspor kan kita di imigrasi kan? Bener, dikenalin, Ini ya kan? sesuai. Diketarain struktur. Bener. Nah kalau misalnya ada yang nyurang dikit tuh orang imigrasi, dia langsung begini. Oh salah. Karena kan pas dia datang udah turun. Enggak, kan gue pernah kemarin kan gue juga belum lama kan gue traveling kan. Iya. Di KTP Apa sih di kelingkingnya paspor begitu? gue kan memang agak beda. Iya. Ya kan? Emang agak beda gue, aura karisma kan beda Iya. before afternya. Jadi kalau di imigrasi operation. Surgery. Lalu lu ganti foto belum? Belum, kan pasportnya belum habis. Jadi kalau misalnya udah gini, my face surgery. Gue gitu. Oh surgery. Oh berarti kalau petugas ini juga gitu, operasi. Terus petugasnya nanya gini, operasi ketupat begini. Oke, jangan kebanyakan ngobrol dulu. Iya. Ini barusan diajarin tadi lupa lagi nih. Ngerti nggak? Iya, kadang-kadang gitu. Banyak orang yang bilang, ih hebat tahu Brownies tuh sama bandnya tuh chemistry-nya bagus banget. Mau gua pakai off air? Hah? Mau gua pakai off air udah Ya, jangan deh, ngobrol Yu. sama Boski udah dua dua titik. kali lu cancel, Ayu. Enggak bener ini mah
mah 2 titik, udah sama Boski. Udah. Udah. Bener. Terus gue Dia- bilang, Kang kok nggak pakai sequencer? Saya nggak ngerti yuk pakai gitu-gituan udah main aneh-aneh. Kan hebat ya kan pas off air. Wih, tim bandnya Ayu Ting Ting keren. Iya dia. Kalau bagus ya Pokoknya kalau nggak pede pakai masker aja besok ya. Lu kok tahu dia gue cancel? Iya, itu dia. Judul hari ini. Gue cancel. Judulnya adalah Ini dia berita terupdate, teraktual dan terhot di musim ini. Hanya di Brownies, obrolan manis. Udah dong selesai acaranya. Iya. Gitu musiknya. Baru mulai. Musiknya ditutup Cie, lagi bro. malu ya ditutupin sama lagi. Pakai ditutupin kakak, emang udah sama. Lu emang udah koordinasi. Sampai sepatu-sepatu juga sama. Bisa ya. Gua segitu cintanya sama kalian, tapi kalian selalu bikin malu aku. Lu rame-rame lagi promo 11-11 ya? Ada kekuasaan. Ini pimpinan orkes lu berarti ala-ala Casodik gitu ya. Kemana Caso? Dan sekarang ini kita kedatangan jurnalis si rajanya interview dan juga investigasi. Kita panggil ini dia, Aiman Wicaksono. Oke, ada apa sih? Kanan. Nggak ada. Kameramen yang nyuruh kanan Nggak katanya ada. gambar. Nggak ada. Mana sih gue bingung deh. Tangannya suka maaf ya, kasur banyak. Banyak yang ngatur. Coba. Ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya. 20 tahun sebagai jurnalis, Aiman Wicaksono bicara momen penting. Oke. Jadi katanya jurnalis ini memang bukan karir yang pertama ya? Iya. Waktu dulu tuh. Dulu pernah di IT, karena memang kuliah pertama itu kan di IT. Oke. Coba untuk IT, tapi ternyata berguna juga ketika sekarang di dunia jurnalistik butuh IT juga. Oke. Ada namanya OSIN. Ya. OSIN, pernah dengar ya OSIN ya? Belum pernah, Pak? Iya tahu yang di OSIN Jepang tahu? itu kan yang Beda. Beda. Asin. Jadi OSIN itu terkait dengan dunia investigasi, open source intelligence. Oke. Jadi kita bisa mencari Sumber informasi data. dan data dari open source. Karena kan banyak nih TikTok, betul. Instagram Iya, ya. Kayak Iya, saya sosial tahu media. kehidupan pribadinya Mbak Ayu dari Instagram. Betul. Iya kan? Dari TikToknya, bukan hanya TikToknya Mbak Ayu, tapi TikTok yang lain yang memberitakan. Harus kemudian juga di cross check benar apa enggak. Betul. Kehidupannya Kang Wendy Iya. bisa diinvestigasi, semua sama. Itu namanya Kalau open aku mah source. tinggal WhatsApp aja. Orang nanya juga kita jawab ya, Mak. Kita cerita, nggak Ya usah kan kita kan ngumpet-ngumpet. teman. Ya nggak usah ngumpet-ngumpet. Iya. Jadi sebenarnya yang kayak gitu Bentar, tuh penting banget buat Dokter kulitnya sama perawatan kulitnya Bang Ivan ketahuan lah mana. bisa ketahuan tuh di situ. Ketahuan. Makanya seksi sekarang bibirnya kan? Iya bibirnya iya. Makanya kemarin Duh kan, gue gini-gini baper kan jadinya. Kak Iman, kalau Igun abis operasi bibir, jangan suka dipuji. Terus? Besoknya dia suka mau nambah sampai nutupin mata. Kalau memang mau masuk ke 2023 kan, kita harus ada prepare. Nggak, yang bang kita lo kali kita mah biasa aja. Berganti tahun ya berganti tahun udah. 2003 mau nyalek. Enggak, 2024 kalau mau nyalek. 2024 dipilih. Ya ini kan tiap Siapa hari aku lagi 2023? kampanye kalau di TV, kampanye. Partai apa? Partai apa? Partai Gedong Makmur. Apa sih yang bikin kamu jatuh cinta sama dunia jurnalis akhirnya? Pertama berpikir begini, pengen tahu yang pertama, pengen tahu yang paling awal. Ya. Ya. Jadi
oh kalau jurnalis enak ya, tahu paling awal. Kalau tahu informasi kan is the new oil. Iya. Ya, jadi kalau dulu kan sumber kekayaan itu dari minyak. Iya. Kalau sekarang informasi, siapa yang mengetahui informasi duluan, dia adalah orang yang memegang sumber daya. Ya. Mas, tapi kan kalau kamu itu kan mencari sesuatu yang terkadang belum diketahui orang banyak gitu kan. Ada punya kekhawatiran tersendiri nggak sih? Karena kan ini mungkin bukan kayak ngegosip ya. Kalau orang ngegosip kan kadang Beda-beda. nggak sesuai fakta. Betul. Kalau ini kan kamu berbicara tentang fakta. Tapi kan banyak orang yang terkadang kalau faktanya diketahui publik, dia kan banyak yang nggak suka juga. Nggak terima. Ada was-was nggak sih sebagai jurnalis? Ini bedanya antara gosip dengan jurnalistik. Iya. Kalau gosip itu bicara soal bukan berdasarkan fakta, betul ya. Tapi juga kita harus lihat siapa yang jadi subjek yang kita beritakan. Ya. Kalau tidak ada kaitan dengan kebijakan publik ya nggak boleh. Ya. Bicara pribadi saya misalnya, saya nggak ada kaitan kebijakan publik, saya bukan pejabat publik, nggak boleh. Ya. Mbak Ayu nggak boleh, Kang Wendy nggak boleh, Kang Ivan, Kang Uben Jadi nggak boleh. tidak boleh. Tapi ketika itu misalnya menteri, Ya. pejabat yang kemudian dia korupsi, Iya. kemudian kita buka informasi-informasi itu tuh wajib karena dia pejabat publik yang digaji oleh negara, yang punya tanggung jawab kepada negara. Tapi kalau tidak ada kaitan negara ya tidak boleh karena tidak ada kaitan apa yang menjadi tanggung jawab dia kepada publik lalu kemudian kita bongkar. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi semua harus Berarti berdasarkan lo aman, fakta, data, logika. Harusnya aman. Aman, lo Tapi nggak aman aman. di medsos. Aman. Itu dari pertanyaan dari lu sendiri apa dari mana sih? Tapi gini, ya dunia presenter ataupun orang-orang yang memang memberikan informasi di depan layar seperti ini kan itu cukup berbeda. Apalagi kalau bernulis kan khususnya hiburan ya, lebih ringan, lebih ini. Tapi kan kalau news atau memberitakan itu kan memang harus akurat banget beritanya. Dan harus mencari, kalau news itu bedanya adalah mendatangkan narasumber itu ya memang ada kaitannya. Kadang-kadang Harus kan relevan. yang nggak ada kaitannya, temannya si inilah, tetangganya ini diwawancara, RT-nya ini diwawancara, ya, yang terkadang akhirnya jadi nggak apa-apa, ini cuma perumpamaan. Akhirnya yang itu sebenarnya malah, ya itu akhirnya sebuah berita akhirnya jadi kayak dianggap Tabu tidak untuk benar. diperbincangkan. Iya, silat. Sebenarnya nggak apa-apa juga, nggak apa juga. Sebenarnya gini, nggak apa-apa juga. Kalau wawancara RT, kalau dia merupakan saksi mata, Iya. wajib dong kita wawancara. Jadi kita kalau bicara soal liputan ya, apalagi investigasi, semua yang ada di sekelilingnya itu ruang harus lingkupnya kemudian ya. harus Tapi kemudian ide- Ya, kalau diwawancara, saksi itu kan cari memang ada informasinya. kaitannya, Betul. ya kan? Tapi kalau Siapapun memang- dia loh, iya. mau pemulung, mau RT, mau siapa, sampai dari ibaratnya dari bawah Iya. sampai paling tinggi ya, dari tukang beca sampai presiden, Iya. itu wartawan harus berkawan. Oke. Jadi kalau ide acara kamu yang investigasi itu memang sebenarnya pemikirannya semua dari Mas Aiman. Ada tim, tapi keputusan akhir di saya. Oke, karena yang membawakan. Satu yang bawakan saya juga waktu itu adalah kalau dicetak namanya, media cetak namanya redaktur, kalau di TV namanya produser eksekutif ya. Oke. Saya terakhir di kepala departemen di investigasi. Oke. Sekarang saya di iNews untuk salah satu pimpinan redaksi di sana. Oke. Nice, I like it. Nice. Aiman Wicaksono tak pernah gentar mencari informasi yang sedang hot. Aku punya tayangannya, ini dia. Kalau kayak investigasi kamu gini kan datang ke satu tempat, Iya, satu wilayah yang memang mungkin pernah menjadi tempat kejadian. Itu ada izinnya dulu gitu apa? Sikat hajar deh, gue pengen tahu. Oh jelas, jadi misalnya gini, ada garis polisi, kita nggak boleh melintas, kecuali bersama dengan penyidiknya. Oke. Ya, izin dengan penyidik ya. Waktu itu misalnya di Semarang itu, yang sampai saat ini belum terbongkar. Ada satu kasus di mana ada satu ASN di sana, ASN itu pegawai Pemda lah ya, aparatur sipil negara di dinas badan keuangan di pemerintah kota Semarang, itu dibunuh secara misterius di sebuah tempat yang namanya Pantai Marina di Semarang, Jawa Tengah. Yang sampai saat ini, udah sekian bulan nih saya lupa sekian berapa bulan ya, itu belum terungkap. Belum selesai kasusnya. Belum tahu siapa yang bunuh. Termasuk juga tadi yang saya naik-naik itu di Bandung, itu penemuan, Itu di Bandung nih tadi? betul, amunisi dan senapan AK-47 yang sampai detik ini juga belum terungkap. Tuntas. Dan itu tempatnya masih aktif. Oh sudah diamankan, jadi Oke. sudah disita. Oke. Tapi misteri siapa yang punya, datangnya dari mana itu amunisi, dan amunisinya ada ribuan peluru dan lain sebagainya, termasuk AK-47. Itu kan memunculkan sebuah pertanyaan, apakah, dan itu ada di Jalan Asia Afrika Bandung, jadi pusat kota. Ya, apakah digunakan untuk terorisme, itu bisa jadi. Iya. Apakah digunakan untuk perampokan dulu, kalau kita ingat CIMB Niaga di Medan, Iya. itu pernah dilakukan perampokan dulu beberapa Iya, tahun iya. lalu.
Nah, itu yang kemudian belum tahu untuk apa ini, atau sekedar misalnya orang mengkoleksi tapi kemudian menyimpan lama. Nah, itu yang belum Jadi tahu. Mas Aiman ini kayak detektif juga ya, jadi akhirnya penasaran juga ya. Suka. Ya, langsung. Pengen Mau jadi diinvestigasi? detektif. Pengen jadi Saya detektif tahu. konon. Saya tahu. Conan. Saya investigasi ya. Filler, benang, filler. Kok Mas bisa tahu? Ya kan satu dokter yuk. Oh iya. Tapi Mas nggak pernah Harus tahu takut. semua. Iya Mas, kok tuh Nggak pernah pernah takut. apa maksudnya nggak takut. Ya maksudnya sama kita punya ancaman-ancaman. kekhawatiran itu ya, kayak Iya. rasa aman gitu Diancam Mas. apa gimana gitu. Ancaman langsung sih nggak pernah. Cuma saya pernah punya cerita menarik begini. Waktu itu KPK Polri Jilid 2. KPK Polri Jilid 2. Jadi saya investigasi ke daerah yang namanya Pangkalan Banteng di Kalimantan Tengah. Lapangan Banteng. Ngapain sih langsung pada nanya? Gue mah biasa aja Mas, dia bilang Pangkalan Banteng lah, bukan. Siapa yang nyindir? Banteng sih. Siapa yang Beda. nyindir tempat Beda ya? lo nggak ada? Orientasi beda ya? Beda. Pangkalan Banteng, Iya, lapangan beda. Banteng. Padahal jauh loh. Kalau ini kan dia pikir pakai apa tempat inisial. kejadian perkara. Kalau lapangan banteng tempat nongkrong ya. Iya. Kan udah nggak ada sekarang. Ya nggak tahu Desi masih aja nyempil-nyempil. Ben. Ben. Lu nengok Mas. Terus, Mas, terus. Dua-dua. Ya, Pangkalan Banteng. Di sana masuk ke sebuah daerah permukiman transmigrasi. Masuk itu sekitar 1 atau 2 jam lah ke dalam. Kanan kirinya perkebunan kelapa sawit, bukit-bukit. Nggak ada. Jadi di tempat perumahannya itu, bukan perumahan ya, permukiman yang jaraknya satu rumah dengan satu rumah lain itu bisa 500 meter, 300 meter gitu jauh-jauh lah. Karena daerah transmigrasi kan, sawit-sawit semua. Seberangnya itu jurang, lalu kemudian bukit. Nah, ketika saya di sana, saya wawancara saksi kunci waktu itu. Saksi kunci dari KPK Polri Jilid 2 tahun 2015 waktu itu. Bulan Januari, saya masih ingat. Lalu kemudian nggak lama saya dapat email kaleng. Mas, jangan percaya itu narasumbernya nggak benar dan lain sebagainya bla bla bla. Oke, baik sekali. Semuanya bahasanya tuh Sopan lah ya. tapi ada foto saya pada saat wawancara dan dia berada di bukit. Dan di bukit itu nggak ada siapa-siapa. Itu hutan belantara. Jadi dia mau mengatakan bahwa seolah-olah ini persepsi saya, kemanapun kamu berada, saya tahu. Saya tahu. Tapi nggak ada ancaman, nggak ada di suratnya nggak ada ancaman. Emang Tapi nggak itu ada ancaman, luar tapi biasa kan dari Makanya itu high adalah context. Ya jadi Tapi katanya, dimanapun ada bayanganmu, ngikut gitu. Jadi kemana Mas Aiman pergi dia ngikut. Tapi Mas Aiman pada saat kejadian itu, hei lu tanggepin dulu. Gak ini. usah omong nggak apa-apa. Dimanapun ada Tapi berubah loh, asli loh, berubah. Maksudnya apa Luar sih biasa. dimanapun ada bayangan? Luar biasa. banget Alas kan. almost 70 Luar kilo. biasa. Luar biasa. Oke, Mas, nanti kita ngobrol tentang berat Di badan ya. skip Ini lo dulu ya. tepuk tangan dia turun 70 kilo. Orang udah tahu nonton lu tiap hari, lu mau berapa Iya. kali lagi disebutin sih gua tanya? Nih iklan. Dia nggak usah nanya. belum. Lu nggak usah kasih tahu dia, udah dibilang dia kalau nyari orang didata sama dia sendiri, udah. Ini katanya kamu pernah jadi saksi KPK dan diserang oleh buzzer gitu. Iya, tapi ini dua kejadian yang berbeda. Maksudnya di saksi jadi KPK, maksudnya begini. Saya dilaporkan terkait dengan kasus KPK Polri Jilid 3. Oh, Tadi Jilid 2, ini Jilid bener. 3, 2017. Jadi ada salah satu orang yang melaporkan, lalu bukan melaporkan saya, sebenarnya melaporkan ke ICW. Tapi kebetulan yang mewawancara ICW itu Donald Faris waktu ICW-nya, aktivis ICW, Indonesia Corruption Watch. Itu saya yang mewawancarai dan salah satu orang itu tidak berkenan dengan wawancara ICW lalu melaporkan ICW dan saya akhirnya diperiksa oleh polisi di Polda Metro Jaya pada tahun 2017 di Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Nah, di situ kemudian saya sampaikan bahwa wartawan itu punya bukan kekebalan ya, tapi dia tidak bisa diperiksa secara hukum karena ada MOU, Memorandum of Understanding antara Dewan Pers dengan Kapolri. Jadi kalau mau memeriksa wartawan terkait dengan karya jurnalistik yang sekaligus edukasi, itu harus melewati Dewan Pers. Kalau Dewan Pers mengatakan ini produk jurnalistik, maka proses penyelesaiannya itu harus Dewan Pers. Itu adalah amanat Undang-Undang 40 tahun 99. Jika ada dispute sengketa terkait dengan produk pers, maka harus diselesaikan melalui Dewan Pers. Kalau Dewan Pers mengatakan ini bukan produk jurnalistik, silahkan diproses hukum.
Gitu. Jadi ini sekaligus edukasi ya. Oke, iya sekaligus betul. edukasi. Jadi ya sebenarnya ya pekerjaan apapun itu sebenarnya kesannya kayak baca berita selesai pulang gitu. Padahal Iya. semua pekerjaan itu ya pasti ada resikonya ya. Pasti. Tapi selama kita mengerti pekerjaan yang kita jalanin ya pasti kita ya aman-aman aja harusnya. Makan aja ada resikonya kok. Kalau kelolodan ada yang meninggal kan. Iya, Orang jalan kaki tiba-tiba ketabrak, macam-macam. Iya. Kita nggak ada yang tahu umur. betul. Ya, nah sekarang ini kita mau coba reka adegan ya. Ceritanya Aiman dan juga kameramennya Igun lagi liputan di sebuah desa yang menjadi Desa Ponari. Iya. Menjadi Ponari. yang menjadi di sebuah desa yang menjadi tempat di mana itu bisa dicurigai oleh banyak hal. Gua nggak berani baca itu, kalian terlalu berani banget nulisnya. Nah, dan tiba-tiba lewat Ayu dan Mafia Wendy. senjata sebut aja kenapa nggak apa-apa. Iya iya, nggak Mas, kita hiburan bukan news Mas ya. Jadi Nggak apa-apa kan nggak ada yang mafia senjata tempat saya baca kalau gitu. Iya. Di Oksadon, sebuah desa yang Oksadon. menjadi tempat mafia senjata lalu lewat Ayu dan Wendy penduduk setempat mengusir karena terganggu. Udah saya wakili. iya oke. Silakan. Senjata salon gitu maksudnya, Iya. hair dryer gitu ya. Kadang-kadang kreatif tuh kalau kebablasan tuh gitu ya. Aduh, Di mana? Berarti cewek lagi. Itu. Gua ngapain sih? Asik Ayo juga. Mas, kira-kira kita mau liputan kemana nih? Itu ibu-ibu, siapa tuh ibu? Ibu-ibu? Ibu-ibu. Ibu dari desa Ponari apa penari? Hah? Ini nih ibu ini. Blackpink in Iya. your area. Ibu suka nari juga. Kok rambutnya begitu? Gara-gara mau seni bukan nikah. Sejak ini mau menikah. Mas, sepertinya itu yang kita curigai, Mas. Siapa dia? Coba kita cek. Wak, 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 wak. Coba saya saudara, ini ada sebuah temuan yang menarik. Saya nggak tahu siapa yang ada di sebelah kiri saya ini, tapi saya ingin coba bertanya kepadanya. Cuma saya agak khawatir karena membawa senjata tajam. Boleh disimpan dulu senjata tajamnya? Iya, oke, baik. Mau beli bang, 5 ribuan Oh, 3 nih. jualan. bukan dagang. Jualan. Jadi apa? Kayak mau nanya, ini apa? Dia mau nanya. Iya, kayak mau Jadi apa nanya. ini? Hah? Ini Rasul. Apaan tuh? Apaan tuh? Enggak bang, mohon maaf nih bapak-bapak, ini main Nih, masuk-masuk ke ngapain kampung nih? kami. Ini nggak ada izin. Ada izin nggak? Kita dilindungi oleh Undang-Undang 4099 tentang Kapan PPS. bapak undang-undang kita? Kita nggak undang-undang. Diundang ya? Undang-undang itu aturan yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang, lawmaker, ngerti nggak? Bapak bukan boleh. peraturan, bapak jangan ngomong. Bapak Kita nggak- boleh kemari. Sebenarnya gini, kalau Bapak nanya siapa yang ngasih izin. Ya. Nah, kebetulan saya udah minta sama Pak RT. Ben.